Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau menjelaskan bab tentang proses dan prosedur impor. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Imam Maulana Hidayatullah. Yang kedua Astika Masito. Yang ketiga Ahmad Abdulsani. Yang keempat Habib Hidayatullah. Untuk teks selanjutnya, yakni saya akan menjelaskan bab tentang pengertian impor. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua negara. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir atau supplier, dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima atau importir. Jadi secara sederhana kesimpulannya yakni pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Untuk teks selanjutnya yakni prosedur impor. Prosedur impor yang pertama yakni pembuatan kontrak atau pembelian sales kontrak. Yang kedua membuka letter of credit atau LC. Yang ketiga shipping dokumen. Yang keempat melakukan penyelesaian tagihan melalui bank mitra. Yang kelima proses penyerahan bill of lading. Yang keenam penyelesaian PABN. Yang ketujuh menyelesaikan wesel pada tempo yang ditentukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Penjelasan dari prosedur impor. Jadi, terlebih dahulu importir mengirimkan order atau mengadakan surat menyurat kepada eksportir berupa L or N. Bila sepakat, maka dibuat kontrak pembelian atau sales kontrak. Kemudian, setelah kontrak pembelian terjadi, importir membuka letter of credit atau LOC untuk dan atas nama eksportir di luar negeri melalui bank di dalam negeri atau opening bank. Kemudian, bank dalam negeri minta importir untuk menyelenggarakan pembukaan LOC untuk eksportir melalui bank korespondennya di negara eksportir. Kemudian, shipping dokumen diterima oleh bank di dalam negeri dari korespondennya di luar negeri. Nah, bank di dalam negeri mengeksportir atau menghonorir vessel yang ditarik oleh eksportir dan dikirimkan dengan shipping dokumen, dan kemudian menyelesaikan perhitungan tagihannya dengan importir. Setelah itu, barulah bank menyerahkan shipping dokumen kepada importir. Importir menyerahkan bill of lading kepada maskapai pelayaran atau agennya yang mengangkat barang-barang itu untuk ditukarkan dengan delivery order. Kemudian importir juga menyelesaikan berbagai bea masuk dengan pabean dan mengambil komoditi dari maskapai pelayaran setelah formulir impor dan PIB dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya dilakukan adalah importir ini mengajukan claims atau ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi dalam hal terdapat kerusakan atau kekurangan, melunasi vessel pada hari jatuh temponya, dan jika hal itu belum diselesaikan sebelumnya dengan bank. Baik, untuk yang selanjutnya adalah proses dasar perdagangan impor. Jadi yang pertama ada proses kalkulasi harga impor, yang kedua ada proses pembukaan LC oleh importir, dan yang ketiga adalah proses penerimaan dan penyerahan barang. Jadi di sini yang harus dilakukan pertama kali adalah proses kalkulasi harga impor, di mana kita harus mengkalkulasikan segala bentuk pengeluaran ketika kita melakukan impor. Kemudian yang kedua ini adalah proses pembukaan LC oleh importir, di mana nanti untuk proses pembukaannya tersendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang ketiga adalah proses penerimaan dan penyerahan barang, di mana pihak importir ini melakukan proses penerimaan dan penyerahan barang. Eksportir akan meminta opening bank untuk membuka letter of credit sebagai jaminan dan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales kontrak. Kemudian yang kedua, opening bank akan melakukan pembukaan letter of credit melalui bank korespondennya di negara eksportir. Dalam hal ini adalah advising bank. Proses pembukaan letter of credit ini dilakukan melalui media elektronik. Kemudian yang terakhir, advising bank akan memeriksa keabsahan pembukaan letter of credit dari opening bank, dan apabila sesuai, advising bank akan mengirimkan surat pengantar letter of credit advice kepada eksportir yang berhak menerima. Jika advising bank diminta juga oleh opening bank untuk menjamin pembayaran letter of credit tersebut, maka advising bank disebut juga sebagai confirming bank.
Selanjutnya, instansi yang terkait proses impor. Yang pertama, bank devisa. Peran bank dalam kegiatan ekspor dan impor sangat penting karena selain sebagai penyedia kredit ekspor, juga bisa mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui letter of credit. Dari sisi eksportir, letter of credit merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu, bank juga dibutuhkan dalam pembukaan letter of credit impor, penyampaian dokumen pengapalan atau shipping dokumen, dan dalam negosiasi dalam pengapalan tersebut. Yang kedua, PPJK atau EMKL. Pada tanggal 1 April 1997, Ekspedisi Muatan Kapal Laut atau EMKL berganti nama menjadi Perusahaan Jasa Kepabeanan atau PPJK. Merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran kepengurusan dokumen ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran proses stuffing atau pemuatan barang ke dalam peti kemas di gudang eksportir dan proses stripping atau penurunan muatan dari dalam peti kemas di gudang importir. Yang ketiga, International Freight Forwarder. Dengan berkembangnya perdagangan internasional, otomatis berkembang pula kegiatan-kegiatan ekspor dan impor. Adanya perombakan dan pembaruan di bidang transportasi, baik darat, laut, dan udara. Khususnya dengan munculnya usaha peti kemas, maka muncul pula usaha jasa baru yang lebih luas ruang lingkupnya dibanding dengan tugas PPJK, yaitu International Freight Forwarder. Tugas dan jasa ini meliputi pengumpulan muatan di suatu gudang tertentu atau CFS warehouse, biasanya dilakukan oleh konsolidator, dan memantau pergerakan peti kemas selama dalam perjalanan kapal atau vessel, menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal kepada buyer, serta berperan besar pada proses penagihan biaya tambang. Usaha ini juga bisa melakukan pengepakan barang atau packaging, kemudian menyelenggarakan fumigasi, dan lain-lain. Keempat, shipping company. Perusahaan maskapai pelayaran masih sangat berperan besar dalam kegiatan ekspor-impor. Sekalipun transportasi darat dan udara cukup berkembang baik dalam jasa angkutan penumpang dan barang. Karena sebagai perusahaan jasa pengapalan barang-barang ekspor dan impor, juga sebagai penyedia kontainer kosong atau empty container bagi eksportir. Hambatan dalam bidang transportasi ini akan sangat berpengaruh besar dalam perdagangan internasional dalam kaitannya dengan dokumen ekspor. Shipping company mengeluarkan dokumen pengapalan yang disebut dengan Master Bill of Lading. Yang kelima, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang notabene bisa memberikan jaminan segala kerugian, memegang peranan penting dalam perdagangan internasional. Eksportir maupun importir tidak bisa memprediksi resiko atas komoditasnya. Tidak mungkin resiko tersebut ditanggung sendiri oleh eksportir atau importir. Oleh karena itu, timbul pembayaran biaya tambang yang dinamakan CIF, Cost Insurance Freight, yang biaya premi asuransinya ditanggung oleh eksportir atas permintaan importir. Yang terakhir, bea dan cukai. Sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi lalu lintas perdagangan internasional, bea dan cukai juga membantu para eksportir dan importir dalam kelancaran arus barang dan penumpang di wilayah pelabuhan. Di sini saya akan menjelaskan penetapan jalur dalam pengurusan barang impor. Yang pertama yaitu jalur merah. Jalur merah ini ditetapkan bagi para importir baru sebab importir baru belum dikenal oleh petugas bea dan cukai sehubungannya dengan kinerjanya, kejujurannya, menyampaikan laporan-laporan kepabeanan, kejujuran mengisi PIB, serta menghitung sendiri bea masuk, cukai, serta pajak dalam rangka impor. Kemudian yang kedua yaitu jalur hijau. Jalur ini ditetapkan bagi importir yang tidak termasuk kriteria jalur merah. Pihak bea dan cukai
hanya melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang-barang impor yang masuk dalam kelompok ini. Kemudian yang ketiga yaitu jalur prioritas. Jalur ini diberikan kepada importir yang ditetapkan sebagai importir jalur prioritas. Fasilitas ini lazimnya diberikan pada barang-barang pangan pokok. Misal impor beras yang dibutuhkan mendesak karena harga beras di pasar dalam negeri membumbung tinggi, maka beras harus segera dibongkar dengan cara truk loading, yakni dari kapal langsung ke atas truk-truk untuk kemudian langsung disalurkan ke pasar-pasar yang biasanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.